Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurah untuk teladan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih di bulan Syawal. Mari kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bagian dari kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau menjadi bagian dari orang yang walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus terus berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat digelari dengan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, dalam meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba mencintai Allah dengan mencintai segala apa yang Allah kehendaki pada kita. Ya, ridho ma'aradallahu bina. Ridho terhadap apa yang Allah kehendaki terhadap kita. Artinya kita ridho dengan segala qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apakah qadha itu yang mungkin kita rasakan tidak mengenakan hati kita, berupa musibah untuk kita. Bagaimana kita tetap bisa ridho dengan musibah yang Allah mungkin ujikan kepada kita. Kita tetap tidak hanya sabar, tapi bisa kemudian ridho atau qanaah menerima segala takdir yang Allah berikan yang berupa musibah kepada kita. Mungkin kita diberikan sakit, mungkin kehidupan rezeki kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita secara duniawi terlihat gagal mendaftarkan ini, tidak diterima di sini dan di manapun. Itu bagian-bagian yang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa takdir yang kurang baik menurut kita, padahal sebenarnya bisa jadi takdir Allah itu semuanya adalah baik bagi kita ketika kita bisa mengambil hikmah. Demikian juga ketika Allah mungkin takdirkan kita mendapatkan kenikmatan, keluasan rezeki, keluasan ilmu, mendapatkan banyak hal nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita pun tetap bisa kemudian ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita, tidak kemudian lupa daratan dan menjadi orang yang rakus terhadap nikmat atau dunia yang Allah berikan kepada kita ini. Bahkan kita mampu kemudian menjaga hati kita, berlaku zuhud, atau kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk mencari kehidupan kita di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Dan carilah apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat itu untuk mencari bagian kita di akhirat, kehidupan kita di akhirat. Dan janganlah dunia itu menjadikan kita lalai dengan bagian kita di akhirat. Maka ketika kita bisa ridho terhadap apa yang Allah kehendaki pada kita, baik itu takdir Allah yang menurut kita awalnya berupa sesuatu yang musibah ataupun takdir Allah yang berupa nikmat, kita tetap ridho, hati kita terkendali untuk tetap bisa bersabar, bersyukur, bahkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ridho ma'aradallahu minna, apa yang Allah kehendaki dari kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hambanya untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintah, kita ini tidak diperintah kecuali untuk mengabdi kepadanya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mengikhlaskan untuknya Allah agama Allah ini. Kita melaksanakan agama Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan dan rasa cinta kita laksanakan. Di bulan Ramadan kemarin kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita begitu nikmat melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ridho dengan qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, bisa khatam beberapa kali. Kemudian kita sangat ringan, sangat menikmati sedekah kita. Kita keluarkan zakat kita, sedekah kita, dan banyak amal ibadah yang lainnya yang kita laksanakan dengan penuh keridhaan. Demikian juga di siang hari, kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh rasa senang kita melakukan itu, menghindari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Kita lakukan itu semuanya dengan penuh kesenangan, dengan penuh keridhaan. Insya Allah kalau kita bisa melakukan itu, maka Allah akan mencintai kita karena kita telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencucurkan rahmatnya sehingga kita bisa ridho, mencintai, senang dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, dan kita bisa mencintai, ridho, senang dengan segala yang dituntut Allah dari kita berupa amal ibadah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah karena apa? Karena Allah lah yang mencucurkan rahmat untuk kita bisa ridho dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah lah yang membuat rasa cinta pada hati kita tentang keimanan itu, dan menghiaskan iman itu terasa indah dalam hati kita. Dan Allah yang membuat rasa benci pada diri kita terhadap kekufuran, kefasikan maupun kemaksiatan. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha keras untuk mencintai Allah, dan kita berdoa kepada Allah agar kemudian Allah cucurkan rahmatnya, kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu insya Allah kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.